Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Majid Ibrahim. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas jaringan komputer yang menyangkut penjelasan IP, simulasi pesan, email antar domain, dan aktivasi firewall dan VPN. Pada kolom biru ini itu digunakan untuk IP DHCP by server. Untuk kolom kuning ini untuk setting DHCP by router. Untuk warna pink ini itu digunakan untuk pengiriman email antar domain. Untuk yang warna ungu ini digunakan untuk setting firewall dengan aksesnya itu allow atau deny. Untuk kolom orange sendiri ini digunakan untuk setting VPN. Akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaiannya, bagaimana prosesnya. Yang pertama, proses paling awal itu yaitu meletakkan IP pada setiap router. Contohnya ini pada router 0 saya men-setting email untuk FA0 itu menuju ke router, antar router, menuju ke arah router 0, router tengah. Nah, untuk fast internet 1 0/1 ini saya menggunakan IP 100.111.10.1. Ini digunakan untuk default gateway. Nah, lalu untuk setting DHCP sendiri, di sini kita yang pertama itu set server terlebih dahulu, IP server terlebih dahulu. Dengan portnya itu, contoh fast ethernet itu ngambilnya ini, IP seperti ini, 10.101.10.100. Dengan default gateway-nya itu ngambilnya di router yang tadi kita setting. Dan DNS servernya itu ini, kita mengsetnya itu DNS-nya itu seperti ini. Begitu pula juga untuk port yang satunya juga, fast ethernet 1. Saya ngesetnya seperti ini. Nah, DNS servernya itu tetap ya teman-teman. Lanjut ke bagian service untuk setting DHCP. Di sini saya mengset start IP address untuk bagian device itu perawalan dari 2. Jadi nanti device-nya itu belakangnya itu perawalan dari 2 sampai seterusnya. Dengan batasan atau maksimum user itu 60. Begitu pula juga untuk port yang satunya lagi. Di sini saya mengset default gateway dan DNS server serta start IP address-nya. Lalu karena tadi kita akan mengirim email ke domain sebelah, sebagian dari domain kiri, kanan atau sebaliknya, saya mengset di bagian DNS terlebih dahulu, dimana untuk kedua server saya mengset DNS-nya itu seperti ini. Contohnya itu ini, domain name-nya itu menggunakan untuk sebelah kiri saya menggunakan DNS harkatnegeri.ac.id dengan IP adresnya itu DNS-nya. Lalu kita set a record. Nah, habis itu kita buat CNAME-nya. Contoh saya membuat CNAME-nya itu berdasarkan nama saya dan kata depannya DNS. Jadi nanti saat saya search di device itu bisa menggunakan atau memanggil amirul.dns atau dns.harkatnegeri.ac.id. Begitu pula yang sebaliknya. Ini. Lanjut untuk setting AAA. Oh, bentar. Selanjutnya setting email. Sini untuk setting email, karena kita harus membuat user dan password, jadi kita bikin user dan saya membuat usernya itu seperti ini, nama saya, ini nickname saya, dan password. Untuk domain name-nya itu seperti ini ya teman-teman, jadi tidak ada add-nya, jadi pure domainnya saja lalu disetkan. Lalu
karena ini masih di server, kita sekalian saja set ke AAA-nya. Dimana AAA-nya sendiri itu saya mengsetnya seperti ini. Karena VPN itu bagian yang diorankan itu ini server dan router. Server 0 dan router 3 saya mengsetnya itu seperti ini. IP yang mengarah ke 150 IP yang mengarah ke router 3. Jadi ambilnya itu jalur bawah, teman-teman. Dengan scriptnya itu Cisco. Lalu jangan lupa di on kan. Lalu habis itu kita akan cek untuk IP DHCP-nya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah begini, berarti IP DHCP itu berhasil, teman-teman. IP DHCP by server itu berhasil. Kita cek semua device terlebih dahulu. Sudah. Nah, ini ya teman-teman. Tadi kan kita set ke start IP-nya itu 2 ya teman-teman. Jadi ini start IP-nya itu 2. IP awal. Untuk 100, 101, 10, 2. Untuk bagian switch ke satunya itu sama ya teman-teman, karena tadi kita sudah setting DHCP by server, jadi sama seperti device yang atas. Oke, kita lanjut terlebih dahulu untuk setting router by setting DHCP by router, dimana saya mengsetnya itu berawalan start IP addressnya itu 51. Jadi di setting routernya itu saya menggunakan command line ya teman-teman, karena ini sudah tidak ada, sudah tenggelam command line-nya. Jadi saya akan menunjukkan saja hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi IP-nya itu sama ya teman-teman, berawal dari 9192981151. Ini berarti berhasil ya teman-teman kalau 51, karena set awalnya itu saya mengsetnya itu startnya 51. Begitu pula dengan printer juga bisa ya teman-teman. Lanjut untuk pengiriman email. Untuk email sendiri, oh iya, sebelum email saya akan mengecek web browsernya terlebih dahulu, karena kan tadi kita sudah mengecek atau membuat DNS servernya. Jadi kita panggil sinamnya saja teman-teman, jangan karena itu adalah alternatif yang cepat. Kita coba cek pada website browsernya teman-teman. Untuk device laptop ini, device laptop ini bagian kiri kanan ya teman-teman. Contoh saya akan manggil DNS yang sinamnya saja teman-teman supaya cepat. Untuk DNS berarti kita sudah device kanan itu sudah bisa memanggil DNS domain name-nya itu domain name server bagian kiri. Sebaliknya pun juga bisa. Kita cek bagian laptop sebelah kiri apakah bisa juga. Nah, bisa juga ya teman-teman. Lanjut kita ke pengiriman email. Untuk pengiriman email sendiri, saya sudah mengsetnya itu emailnya itu seperti ini. Contoh untuk bagian laptop kanan paling atas, email. Nah, untuk konfigurasi emailnya itu seperti ini. Untuk your name itu bebas teman-teman, asalkan
bebas. Tetapi kalau untuk email address itu menggunakan username kamu yang sudah dibuat pada server atau pada server yang dibuat pada server. Jadi nanti loginnya itu menggunakan username dan passwordnya serta email addressnya itu username kamu lalu domainnya. Lalu untuk incoming mail servernya itu menggunakan DNS bagian masing-masing ya teman-teman. Kalau laptop, kalau device-nya itu sebelah kanan dan DNS-nya itu kanan, berarti menggunakan domain name servernya kanan. Sebaliknya juga kalau misalkan laptopnya sebelah kiri dan akan setting email, maka menggunakan DNS kiri. Save. Kita coba mengirim paket atau pesan ke PC mirrorless 2. Contoh kita pastikan kirimnya itu benar ya teman-teman, domain name servernya. Lalu kita sending. Kalau sudah seperti ini itu berarti mailnya itu sudah sampai ya teman-teman, atau berhasil dikirimkan. Lalu kita cek ke PC yang tadi kita kirimkan emailnya, bagian email, ke bagian receive. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Begitu pula kita akan juga tes untuk reply-nya apakah bisa. Kita cek untuk laptop 1. Nah, untuk reply-nya sendiri bisa juga ya teman-teman. Jadi untuk set email atau pengiriman email dari domain name yang berbeda itu bisa. Selanjutnya untuk setting firewall sendiri ada 2. Biasa kalau kadang kita setting firewall itu bisa juga di server maupun di PC-nya teman-teman. Kalau untuk server sendiri itu jadi ini contohnya, ini buka ke desktop, pilih firewall, lalu ini. Nah, contohnya ke sini ya teman-teman. Untuk action deny ini untuk pemblokiran. Jadi kalau kita ping ke IP ini, contoh kita ping ke dari command prompt, nah hasilnya itu akan request timeout ya teman-teman kalau aksesnya itu deny. Sedangkan kalau aksesnya itu allow, hasilnya itu akan muncul replay. Contohnya itu saya kan tadi set allow-nya itu pada IP 4. Nah, bisa kalian lihat teman-teman perbedaannya. Kalau setting deny itu hasilnya akan request timeout kalau kita ping. Kalau kita ping yang allow itu hasilnya itu reply. Selanjutnya itu setting VPN, dimana saya akan mengatur di PC atau laptop 0, dimana karena kita sudah mengset di CLI-nya di bagian router, jadi saya tinggal masukkan group name yang saya buat. Contoh itu grup key-nya. Untuk host IP sendiri saya menggunakan jalur ke bagian router 3. Jadi kalau kita setnya itu di laptop 0 yang dimana itu defaultnya itu di router 1, jadi menggunakan IP ini ya teman-teman.
dengan IP 195.111.101.10. Username-nya itu yang tadi kita buat pada server. Nah, jika sudah seperti ini, jika tampilannya itu seperti ini, VPN berhasil terkoneksi ya teman-teman. Jadi selanjutnya, karena tadi kita belum mengping atau mengirim pesan, kita coba kirim pesan dari seberang ya teman-teman. Contoh saya yang pertama itu server ke server, sukses. PC3 ke laptop 6, sukses. Laptop mirrorless ke laptop Amirul, sukses juga. Ini ke ini. Kenapa violet? Karena laptop 0 ini kita setting firewall teman-teman. Kita setting VPN. Jadi tidak bisa mengirim pesan. Baik, segitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.